Pak Hermanto kan generasi 2, udah bikin dengan family juga ya, bisnis yang teman-teman tahu ya TBK juga besar sekali, Avian, dan total mungkin market cap semua 4 billion nyampe Pak harusnya? Lebih lah. $4 billion lebih ya Yang total? yang 9 company Iya, yang TBK 9 ya? company TBK lebih dari $4 billion. Gimana caranya survive Pak? Lewatin multiple business cycle. Kita kan sempat bahas pas lagi lunch tadi, menurut saya tuh bisnis emang nggak banyak tuh yang tahan puluhan tahun sampai 100 tahun. Ya. Nah, Pak Hermanto ini kan udah lasting bisnisnya beberapa ini lama, cukup lama nih, Avian ini udah lama. Mhm. Gimana caranya survive lewat bisnis cycle itu, Pak? Ya. Jadi, eee, di family business ya, itu yang paling penting, itu kita jangan hanya, memberikan kekuasaan kepada kita punya darah daging atau anak cucu ya, tapi berdasarkan dari kompetensi. Mereka itu kompeten nggak untuk menjalankan, atau membesarkan sebuah perusahaan. Kalau tidak, berarti pilihannya itu harus ke profesional. Jadi para anak cucu itu hanya sebagai pemegang saham saja, dia bisa menikmati dividen dari keuntungan perusahaan. Oke. Jadi yang me-manage itu harus benar-benar, bisa membuat perusahaan itu bertumbuh. Cara bisa bedainnya antara anak ini ibaratnya kompeten atau enggak itu bagaimana, Pak? Karena kan saya lihat banyak Kelihatan lah. konglomerat ini generasi 3 tuh banyak yang udah drop. Jadi misalnya Iya, Gen 1 bikin, Gen 2 tuh besarin, iya, Gen 3 nih ngancurin. Bener nggak sih, Pak, mitos itu, betul Pak? itu, betul. Saya lihat Karena beberapa nih. dari data yang bisa ke generasi kedua itu cuman 30%. Ya, Dari 2 ke 3 itu kan cuma 13%. 3 ke 4 cuma 3%. Memang benar. Jadi semakin lama semakin kecil ya, karena, akan dunia ini kan berputar. ya. Jadi biasanya founder itu kan wah sangat ulet ya, mereka, struggle dari nol bisa gede. Ya. Nah pada akhirnya mereka mendidik anaknya itu sudah lebih manja gitu ya. Oke. Nanti anak ke cucu tambah manja lagi gitu Oke. ya. Nah itu yang membuat pada akhirnya anak maupun cucu itu tadi tidak setangguh dari founder gitu. Oke. Karena mereka sudah nyaman hidupnya ya, mau, kerja lebih dari 10 jam aja, loh ngapain? Hidup kan cuma sekali masa harus dinikmatin dong, ya. Jadi mereka di zona nyaman ini tadi yang akhirnya yang dikorbankan perusahaannya. Dan bagi saya untuk melihat, anak atau, apa, CEO atau profesional pun, dia waktu menjalankan perusahaan itu harus punya roh atau soul di dalam perusahaan itu.